Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5486. Ayo coba. Kerak, suara renyah datang dari bahu kiri Lin Bai, diikuti rasa sakit yang menusuk ke seluruh tubuhnya. Telapak tangan He Chuang menghancurkan tulang bahu kiri Lin Bai. Jika bukan karena tubuh Dao lima elemen yang melindunginya, Lin Bai pasti sudah kehilangan separuh nyawanya. Buah Dao Tai kelas tinggi. Saat He Chuang bergerak, Lin Bai merasakan kekuatannya, ia jelas seorang ahli tingkat buah Dao Tai kelas tinggi. Di antara 9 ahli tingkat buah Dao Tai yang datang untuk memburu Lin Bai dari gerbang surgawi, terdapat 1 Tai kelas tinggi, 3 Tai kelas menengah, dan 5 Tai kelas rendah. Dan satu-satunya ahli tingkat buah Dao Tai kelas tinggi ini adalah He Chuang. Serangan telapak tangan ini tidak hanya melukai Lin Bai dengan parah, tetapi juga menghancurkan dan menghilangkan daya hisap di tubuh Lin Bai, mencegahnya menggunakan teknik Dao melahap surga. Gencatan senjata, untuk menghancurkan cermin kuno Suantian. Kudengar kau pernah melukai Keling, mantan putra suci Sekte Langit dan Bumi kita, dengan parah di tanah perburuan Langit Timur, hingga lengannya putus. Hari ini, akan kubuat kau merasakan sakitnya lengan yang putus. He Chuang mencibir, melangkah maju dan menyerang lagi dengan telapak tangan, mengincar lengan kanan Lin Bai. Lin Bai menggenggam pedang iblis di tangan kanannya, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan tulang iblis mata air kuning, menebas ke arah He Chuang. Diperkuat oleh kekuatan tulang iblis mata air kuning, tebasan pedang Lin Bai memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Namun, bahkan dengan kekuatan sebesar itu masih belum cukup di hadapan He Chuang, seorang seniman bela diri buah Tai Dao tingkat tinggi. Beraninya kau menunjukkan trik sekecil itu. He Chuang mencibir, menghancurkan energi pedang Lin Bai dengan satu tebasan telapak tangan, yang kemudian mendarat keras di bahu kanan Lin Bai. Suara, "Pef" terdengar. Ah! Jeritan terdengar dari mulut Lin Bai. Seluruh lengan kanan Lin Bai hancur menjadi debu oleh serangan telapak tangan ini, dan pedang iblis terlepas dari tangannya. Di dalam gerbang langit dan bumi, kau telah membunuh total 124 murid gerbang langit dan bumiku. Hari ini, aku akan menggantikan murid-murid gerbang langit dan bumi dan membalasmu dengan 124 tebasan. Sambil berbicara, He Chuang mengeluarkan sebilah pisau tipis seperti sayap jangkrik dari tas penyimpanannya, dan dalam sekejap, muncul di hadapan Lin Bai. Cahaya pedang putih es, yang cepat, menyapu, meninggalkan luka tipis seperti sayap jangkrik di tubuh Lin Bai, yang langsung menyemburkan darah. Kemudian, sosok He Chuang berkelebat terus-menerus di sekitar Lin Bai. Cahaya pedang menyapu daging Lin Bai, meninggalkan luka-luka berdarah. Darah menyembur keluar, membuat Lin Bai berlumuran darah. Asteris buk asteris. Lin Bai, berlumuran darah, terkulai di udara, terengah-engah. Rasa sakit di lengannya yang terputus dan 124 luka yang menyiksa perlahan-lahan membuat Lin Bai mati rasa. Ia perlahan-lahan kehilangan rasa sakitnya. Penghinaan yang kau bawa ke Sekte Langit dan Bumi, akan kubalas satu persatu hari ini. Setelah meninggalkan 124 luka di tubuh Lin Bai, He Chuang berkata dengan dingin, bukan hanya kau. Seluruh Sekte Tianshui akan hancur karenamu. Lin Bai, aku katakan yang sebenarnya, Tetua Makiuming dari Sekte Langit dan Bumiku telah memimpin para ahli sekte ke Laut Cermin Air. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Sekte Tianshui pasti akan dihancurkan oleh Sekte Langit dan Bumiku dalam waktu setengah bulan. Melihat Lin Bai sudah setengah mati dan bukan tandingan mereka, He Chuang tertawa terbahak-bahak. Lin Bai berkata dengan dingin, Sekte Tianshui tentu punya caranya sendiri. Sekalipun Sekte Tianshui sedang merosot, menghancurkannya tidak akan semudah itu. Bahkan kelabang pun mati tapi tidak tumbang, apa kau tidak mengerti prinsip ini? He Chuang mencibir. Percuma saja, Sekte Langit dan Bumiku telah mempersiapkan rencana untuk menghancurkan Sekte Tianshui ini selama 10.000 tahun, rencana ini benar-benar aman. Tahukah kau bahwa di dalam Sekte Tianshui, ada lebih dari 10 seniman bela diri di alam buah Tai Dao, semuanya adalah mata-mata yang ditanam oleh Sekte Langit dan Bumiku di dalam Sekte Tianshui. Gambar, kau pasti kenal orang-orang ini, seperti Wu Xiu dan Qikun. Kata Lin Bai dingin. Jadi, dua anjing tua itu. Jadi, kematian ayah Kiao Mo juga ada hubungannya denganmu. Tanya He Chuang dingin. Ayah Kiao Mo, maksudmu, Master Menara Baiseng. Bajingan tua itu menemukan identitas Wu Xiu dan Qikun dan ingin melapor ke sekte, tapi untungnya kami menemukan dan menghentikannya tepat waktu. Awalnya kami ingin membawanya ke Sekte Langit dan Bumi kami, tapi bajingan tua itu keras kepala, jadi kami terpaksa mengirimnya ke neraka. Setelah tiba di Sekte Air Surgawi, murid pertama yang ditemui Lin Bai adalah Kiao Mo. Kemudian, ia terlibat banyak masalah dengan Menara Baiseng. Saat itu, Lin Bai mengetahui bahwa Kiao Mo adalah master muda Menara Baiseng,
dan ayahnya adalah Master Menara Baiseng sebelumnya dan salah satu pendirinya. Namun, entah kenapa, suatu hari ayah Qiao Mo tiba-tiba meninggal secara misterius. Penjelasan Wu Xiu dan Qi Kun adalah bahwa ia meninggal karena penyimpangan Qi saat berkultivasi. Sejak saat itu, Qiao Mo sendirian di Sekte Tianshui, menderita penindasan dari Wu Xiu dan Qi Kun, yang ingin merebut bisnis keluarganya. Kemudian, insiden yang melibatkan Lin Bai dan Menara Baiseng terjadi. Qiao Mo selalu curiga bahwa mungkin ada sesuatu di balik kematian ayahnya yang tak terlihat. Kini, ketika Lin Bai mendengar bahwa Wu Xiu dan Qi Kun sebenarnya adalah mata-mata Sekte Tiandi, ia tak bisa berhenti memikirkan ayah Qiao Mo. Sebuah pertanyaan singkat tiba-tiba menjawab keraguannya. Sudah waktunya, ayo kita suruh dia pergi. Setelah membunuhnya, kita masih perlu memikirkan cara menghadapi Xiao Changsheng di luar. Seorang seniman bela diri berkata kepada He Chuang. He Chuang mengangguk kecil, baiklah, memang sudah waktunya. Lin Bai, sebelum kau mati, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Lin Bai berkata, iya. Senyum sinis perlahan tersungging di bibir He Chuang. Ia pikir Lin Bai pasti sedang memohon belas kasihan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, kata He Chuang dengan nada mengejek. Lin Bai, dengan wajah pucat, mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah He Chuang dan yang lainnya, lalu bertanya dengan dingin, apa kalian benar-benar berpikir bisa membunuhku? He Chuang mengira Lin Bai akan memohon belas kasihan, tetapi ia tidak menyangka Lin Bai akan bertanya seperti itu. Ia langsung tertawa terbahak-bahak, haha, 9 pendekar tingkat buah Tai Dao yang menyerang bersamaan untuk menghadapi pendekar tingkat Dewa Dao sepertimu sudah terlalu memujimu. Jangan bilang kau punya kekuatan setingkat anak Dao, bahkan setingkat anak Dewa pun, kau tetap akan mati hari ini. Lin Bai mencibir, kalau begitu, ayo coba. He Chuang tertegun sejenak. Ia tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Lin Bai, jadi ia mendengus dingin, kalau begitu, ayo coba. Kekuatan mengerikan melonjak dari telapak tangan He Chuang, seolah mampu menembus matahari, bulan, dan bintang. Serangan telapak tangan ini mengandung seluruh kekuatan tingkat buah Tai Dao tingkat atas milik He Chuang. Belum lagi Lin Bai, bahkan ahli ranah buah Dao Tai tingkat menengah pun tak akan mampu menahannya. Mati, He Chuang meraung tajam, melepaskan serangan telapak tangan ini langsung ke arah Lin Bai. Lin Bai tetap terkulai di kehampaan, tak bergerak, hingga kekuatan itu menghantam di atas kepalanya. Tiba-tiba, perubahan aneh terjadi. Untaian kekuatan mengalir dari tubuh Lin Bai, mengembun menjadi pusaran hitam di atas kepalanya. Sebuah daya hisap menyebar, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya dan menelannya ke dalam pusaran. Buah Dao surga yang melahap. Kekuatan melahap. Pada saat ini, Lin Bai menggertakkan giginya dan meraung. Kekuatan pusaran hitam tiba-tiba melonjak, kekuatan penghancur yang melahap menyapu seluruh ruang cermin kuno Suantian. Bab 5487, Wujud Tertinggi Penelan Surga. Buah Dao surga yang melahap. Kekuatan melahap. Serangan telapak tangan He Chuang yang ditujukan ke Lin Bai langsung dihancurkan oleh ledakan kekuatan tiba-tiba yang terpancar darinya tepat saat hendak mengenainya. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang tak tertandingi menyebar, berputar-putar di dalam ruang cermin kuno Suantian. Kekuatan ini dengan dahsyat merobek dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan menyebabkan retakan besar muncul di ruang itu sendiri. Ini, kekuatan macam apa ini? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri alam Dewa Dao biasa memiliki senjata sekuat itu? Benda apa ini? 9 tetua sekte langit dan bumi ketakutan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Lin Bai, wajah mereka memucat. Kekuatan melahap itu semakin kuat, mulai merobek harta karun pelindung pada 9 sosok kuat itu. Begitu harta karun pelindung mereka terkoyak, tubuh fisik mereka akan terkena kekuatan melahap itu. Rip, salah satu tetua melirik liontin giok pelindung yang dikenakannya di pinggangnya, energi spiritualnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat, retakan muncul, dan dalam beberapa tarikan napas, benda itu hancur menjadi debu. Melihat ini, tetua itu buru-buru mengeluarkan benda sihir pertahanan lain dari tas penyimpanannya. Namun hasilnya sama saja. Dalam waktu singkat, benda sihir pertahanan ini juga hancur. Mata He Chuang berkilat, dan ia juga mengeluarkan benda pertahanan dari tas penyimpanannya untuk melindungi dirinya, tetapi kekuatan di sekitarnya terus-menerus melahapnya. Ini, kekuatan melahap. Dia dari klan surga pemakan. He Chuang perlahan-lahan memahami sumber kekuatan di sekitarnya. Ini jelas merupakan kekuatan klan surga pemakan. He Chuang tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai sebenarnya adalah anggota klan surga pemakan. Tidak hanya He Chuang yang mengerti, tetapi para tetua lainnya juga menduga bahwa ini mungkin kekuatan melahap. Meskipun klan surga pemakan memiliki banyak anggota di alam iblis, kebanyakan dari mereka tidak pernah menunjukkan diri. Mereka hanya ada dalam legenda,
dan begitu mereka muncul di dunia, mereka pasti akan membawa bencana yang tak berujung. Jika He Chuang dan 9 rekannya tidak memojokkan Lin Bai hari ini, Lin Bai tidak akan mampu melepaskan kekuatan melahap. Tetua He Chuang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua He Chuang, kalau aku tidak salah, ini pasti kekuatan melahap, kan? Tetua He Chuang, dia anggota klan surga pemakan. 8 tetua lainnya meraung ke arah He Chuang. Tetua He Chuang, cepat pikirkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita memiliki harta sihir pertahanan yang melindungi kita tidak dapat menahan kehancuran kekuatan melahap. Jika ini terus berlanjut, kita pasti akan menderita bencana. Beberapa tetua berteriak cemas pada He Chuang. Ekspresi He Chuang berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak dingin, ada apa paniknya? Sekalipun dia anggota klan surga pemakan, dia hanya di alam Dewa Dao. Ayo kita keluarkan semua harta pelindung kita, tahan kekuatan melahap, dan bunuh dia. 8 orang lainnya berpikir ini masuk akal. Meskipun kekuatan melahap klan surga pemakan sangat kuat, jika seseorang memiliki cukup harta pelindung, itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Lin Bai hanya memiliki kultivasi Dewa Dao. Jika mereka dapat menahan kekuatan melahapnya bahkan untuk sementara waktu, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Di benua Savage kuno, jika Lin Bai melepaskan kekuatan melahapnya, dia akan benar-benar tak terkalahkan, mampu menyapu dunia. Namun, di alam iblis, dengan peningkatan standar seni bela diri, peningkatan tingkat kultivasi seniman bela diri, dan peningkatan sumber daya seni bela diri, banyak seniman bela diri di alam buah Dao Tai ke atas memiliki beberapa harta dan metode penyelamat hidup. Membunuh mereka sangatlah sulit. Gambar, seketika, He Chuang dan 9 rekannya secara bersamaan mengambil harta magis pelindung dari tas penyimpanan mereka perisai, jimat, bendera arai, dan banyak lagi. Setelah melepaskan harta-harta ini, mereka menyerang Lin Bai. Setiap kali satu harta pelindung hancur, ke-9 orang itu akan mengambil satu lagi dari tas penyimpanan mereka. Harus diakui, sumber daya seorang seniman bela diri tingkat buah Dao Tai memang sangat besar. Saat ke-9 orang itu, yang membawa badai pemakan, menyerang Lin Bai, mereka telah menghabiskan lebih dari 10 harta pelindung sebelum akhirnya mencapainya. Lin Bai mati. He Chuang melihat Lin Bai di dalam badai pemakan dan segera mengeluarkan busur dan anak panah senjata Dewa Dao dari tas penyimpanannya, menarik busur dan menembak ke arah Lin Bai. Namun, anak panah senjata Dewa Dao yang terkena badai pemakan langsung hancur lebur oleh kekuatan pemakan. Sialan, kekuatan pemakan sialan ini sungguh merepotkan. He Chuang melihat harta pelindungnya hancur lagi, jadi ia mengeluarkan benda pelindung lain dari tas penyimpanannya. He Chuang juga mengerti bahwa mustahil membunuh Lin Bai hanya dengan kekuatan harta karun magis, ia hanya bisa mendekati Lin Bai dan membunuhnya dengan kultivasinya. Maka, He Chuang, yang membawa kekuatan badai penghisap, berjuang keras untuk menyerbu Lin Bai. Beberapa saat kemudian, He Chuang dan 9 orang lainnya muncul bersamaan di sekitar Lin Bai, hanya selangkah lagi. Wajah Lin Bai pucat pasi. Saat 9 orang itu mendekat, senyum sinis muncul di wajahnya, kau benar-benar ingin membunuhku sebegitu parahnya. Sepertinya dendam antara aku dan gerbang surgawi memang sangat dalam. Jika itu adalah seniman bela diri lain di alam buah Tai Dao, mereka pasti akan berbalik dan lari saat melihat kekuatan penghisap itu. Sekalipun mereka yakin bisa menahan badai penghisap dan membunuh Lin Bai, mereka tidak akan mengambil risiko semudah itu. Namun He Chuang dan yang lainnya, yang mengetahui kekuatan-kekuatan penghisap, tetap memilih untuk menahannya dan membunuh Lin Bai. Terlihat jelas betapa kuatnya niat membunuh mereka terhadap Lin Bai. Kalau begitu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Gambar agung. Lin Bai meraung lagi, gelombang kekuatan lain meletus di dalam dirinya, mengembun menjadi hantu humanoid setinggi 100 kaki di belakangnya. Bentuk dan wajah hantu itu tak jelas, hanya bayangan samar seseorang berjubah panjang dan berambut panjang yang terlihat. Gambar agung yang melahap. Kekuatan melahap tak terbatas berkumpul di tangan hantu itu, berubah menjadi pedang panjang berwarna hitam seperti giok. Saat gambar agung muncul, He Chuang dan 9 orang lainnya merasakan tekanan berat turun ke atas mereka, rasa takut muncul. Dari jiwa mereka, apa ini? Bagaimana mungkin anak ini memiliki begitu banyak benda aneh? Ini, gambar agung. He Chuang dan 9 orang lainnya tercengang. Saat itu, gambar agung tiba-tiba mengayunkan jiwa pedang pelahap di tangannya, melancarkan serangan horizontal. Energi pedang yang terbentuk dari kekuatan melahap menghantam He Chuang dan 9 orang lainnya dengan keras. Bang, 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 harta karun pelindung mereka hancur seketika, dan mereka memuntahkan darah saat terhempas mundur. Meskipun wajah dan raut wajah Sang Maha Tinggi tersembunyi,
ia memegang jiwa pedang pemakan, berdiri setinggi 100 kaki, dan memancarkan aura dominasi tertinggi. Bunuh mereka, Lin Bai meraung, dan Sang Mahatinggi sekali lagi mengangkat jiwa pedang pemakan, menyerang dengan ganas ke arah 9 orang itu. Serangan pedang ini menghancurkan semua harta sihir pertahanan seorang seniman bela diri tingkat buah Tai Dao tingkat rendah, kekuatan melahapnya menembus tubuhnya dan langsung melahap daging dan jiwanya. Bab 5488, Cermin Kuno Suantian hancur. Di dalam cermin kuno Suantian, badai energi penghisap yang dahsyat meraung tanpa henti, perlahan menyebar. Di tengah badai, sesosok jangkung berdiri, menghunus pedang raksasa bagaikan giok hitam, tanpa henti menebas dan menebas sekelilingnya. 9 pendekar alam buah Tai Dao, yang sudah sangat terkekang oleh kekuatan penghisap, kini menjadi sasaran serangan Sang Maha Kuasa, perlengkapan pertahanan mereka hancur berkeping-keping, membuat mereka berada dalam kesulitan. Inilah kekuatan penghisap energi yang mendominasi. Bahkan dengan tingkat kultivasi Lin Bai yang lebih rendah, kekuatan penghisapnya masih memungkinkannya untuk menekan 9 pendekar alam buah Tai Dao. Pedang raksasa penghisap energi itu menebas seorang pendekar alam buah Tai Dao tingkat rendah. Perlengkapan pertahanan pria ini di dalam tas penyimpanannya telah habis. Melihat pedang raksasa itu jatuh, ia buru-buru berteriak minta ampun. Lin Bai, tunggu. Ampuni aku. Ampuni aku. Pedang raksasa energi penghisap sekali lagi jatuh dari tangan Sang Mahatinggi, membunuh pria itu seketika, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Bajingan tua, bukankah kau tadi cukup kejam? Ayo, Lin Bai meraung. Dengan ayunan pedangnya, ia menyerang seorang seniman bela diri di alam buah Tai Dao tingkat menengah, tetapi pria itu melawan dengan harta karun pelindung dan kekuatan kultivasinya. Meskipun selamat, ia masih terkena pedang dan batuk darah, tampak sangat berantakan. Lin Bai menggunakan badai penghisap untuk menekan orang-orang ini, dan kemudian melancarkan serangan dahsyat dengan aspek maha tinggi. Setelah beberapa putaran, He Chuang dan 9 rekannya perlahan-lahan menjadi tidak mampu membela diri. Saat itu, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Seolah-olah semacam cermin pecah. Cermin kuno Suantian, di luar. Xiao Changsheng berdiri di depan permukaan cermin kuno Suantian yang besar, menggunakan teknik rahasia dan harta sihir untuk mencoba menembus celah di cermin untuk menyelamatkan Lin Bai. Namun, sebelum Xiao Changsheng sempat berhasil, tiba-tiba, retakan muncul di permukaan cermin kuno Suantian. Xiao Changsheng sedikit mengernyit, menatap cermin itu. Retakan itu semakin banyak, bagaikan jaring laba-laba yang menjalar di seluruh permukaan cermin. Dengan ketajaman persepsi dan pengalaman Xiao Changsheng yang mumpuni, ia langsung menyadari ada yang tidak beres di dalam cermin kuno Suantian. Dengan kata lain, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari dalam, menghancurkan senjata suci Tai ini. Akan hancur. Xiao Changsheng melambaikan tangannya, menciptakan jarak puluhan ribu mil antara dirinya dan Bailu. Berdiri di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, Xiao Changsheng mengerutkan kening sambil menatap cermin kuno itu. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya, mengapa ada retakan di cermin kuno Suantian? Kekuatan apa yang terkandung di dalamnya? Perlu dicatat bahwa meskipun cermin kuno Suantian bukanlah senjata suci Tai yang digunakan untuk pertempuran, sebagai senjata suci tipe pendukung, kekuatannya sudah sangat besar. Xiao Changsheng mencoba segala cara dari luar cermin kuno Suantian, tetapi tak berhasil menembusnya dalam waktu singkat. Kekuatan macam apa yang mampu merobek cermin kuno Suantian dalam waktu sesingkat itu? Seketika itu juga, tiba-tiba, raungan memekakkan telinga menggema. Cermin kuno Suantian, yang berdiri di udara, hancur berkeping-keping, energi spiritualnya yang tersebar berubah menjadi gelombang kejut yang meratakan ribuan mil gunung dan sungai. Sebuah senjata suci Tai pun hancur. Tepat saat cermin kuno Suantian meledak dan berubah menjadi debu, badai dahsyat yang melahap tiba-tiba menerjang. Xiao Changsheng menatap tajam ke depan dan melihat badai hitam tak berujung menyapu dari tempat cermin kuno Suantian hancur. Badai hitam ini meluas keluar, menyebabkan gunung dan sungai runtuh, segalanya hancur, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan segala sesuatu di dunia seketika berubah menjadi debu dan lenyap tanpa jejak. Swiss, aura pedang hitam yang menyilaukan menebas langit, membelah bumi dan meninggalkan parit yang dalam sepanjang sekitar 10.000 mil. Xiao Changsheng tercengang melihat hantu raksasa yang berdiri di tengah badai hitam, matanya dipenuhi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hantu itu setinggi 100 kaki, menghunus pedang raksasa, bagaikan makhluk agung dari langit dan bumi. Hanya aura kekuatan agung itu saja sudah membuat Xiao Changsheng merinding. Gambar, kekuatan melahap, wujud tertinggi. Xiao Changsheng, dengan pengetahuannya yang luas, segera mengenali asal-usul kedua kekuatan ini. Badai melahap, yang berpusat pada Lin Bai, terus meluas ke segala arah,
dari 100 mil menjadi 1000, 10.000, dan bahkan 100.000 mila kekuatan melahap terus menyebar. Lari, mundur dulu. Beberapa teriakan tajam bergema setelah cermin kuno Suan Tian hancur. Mata Xiao Changsheng menyipit, dan ia memfokuskan teknik mata dharmanya pada badai melahap. Ia melihat He Chuang dan 5 seniman bela diri lainnya melarikan diri dalam kondisi menyedihkan, terluka parah, batuk darah, dan terbang ke segala arah. Kondisi mereka saat ini sangat tragis. He Chuang pucat, dan yang lainnya kehilangan separuh tubuh mereka atau anggota tubuh mereka terputus tak satu pun dari mereka yang selamat. Namun, kemampuan mereka untuk lolos dari badai melahap sudah cukup untuk menunjukkan tingkat kultivasi mereka yang tinggi dan harta karun yang melimpah yang mereka miliki. Bajingan-bajingan ini, Xiao Changsheng mencibir kelompok itu, melangkah maju dan langsung muncul di hadapan He Chuang. He Chuang babak belur dan memar, darah mengalir di wajahnya. Ia telah dirusak oleh badai pemakan, daging di lengan kirinya telah lenyap sepenuhnya, memperlihatkan tulang putihnya yang mencolok. Senior Xiao Changsheng, selamatkan aku, teriak He Chuang mendesak, menatap Xiao Changsheng. Xiao Changsheng mencibir, mengangkat tangannya dan menepisnya. Sebuah kekuatan mengerikan mencengkeram He Chuang di telapak tangannya, dan dengan tarikan cepat, He Chuang tewas seketika. Xiao Changsheng kemudian dengan santai melemparkan mayat He Chuang ke dalam badai pemakan, tempat mayat itu langsung hancur lebur. Tidak semua cendekiawan baik hati. Sosok Xiao Changsheng berkelebat berulang kali, membantai semua tetua sekte langit dan bumi yang melarikan diri. Termasuk He Chuang, Xiao Changsheng telah membunuh 5 tetua sekte langit dan bumi. 4 tetua lainnya dibunuh oleh wujud tertinggi Lin Bai. Setelah membunuh beberapa tetua sekte langit dan bumi, Xiao Changsheng mengalirkan kekuatan kultivasinya, mengeluarkan senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanannya, dan melangkah ke dalam badai pemakan. Lin Bai, cukup, teriak Xiao Changsheng keras sambil mendekati Lin Bai. Aku sudah membunuh para tetua yang melarikan diri dari sekte langit dan bumi. Hentikan badai pemakanmu. Jika kau terus melepaskannya, kemungkinan besar akan melukai banyak orang tak bersalah. Mendengar ini, Lin Bai perlahan tersadar. Buah dao langit pemakan di dalam tubuhnya perlahan berhenti, badai pemakan dengan cepat mereda, dan kekuatan pemakan kembali ke tubuhnya. Sosok tertinggi yang berdiri di belakang Lin Bai perlahan menyusut ke dalam tubuhnya dari atas kepalanya dan menghilang tanpa jejak. Setelah kekuatan pemakan dan sosok tertinggi menghilang, Lin Bai tak mampu lagi menopang tubuhnya yang terluka parah dan jatuh ke tanah dari udara. Gagak di bahunya dengan cepat melompat keluar lebih dulu, mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Baru setelah Lin Bai mendarat, gagak itu mendarat di dadanya. Anjing, kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya menolong, kata Lin Bai lemah kepada gagak itu. Gagak itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, beberapa pendekar tingkat buah Tai Dao saja, memaksaku bertindak akan membuang-buang bakatku, kan? Aku hanya membuatmu tetap waspada. Musuhmu jauh lebih kuat daripada beberapa pendekar tingkat buah Tai Dao ini. Jika kau tidak tetap waspada dan menyadari bahayanya, cepat atau lambat kau akan mati. Aku mungkin bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi aku tidak bisa melindungimu selamanya. Gagak itu menyaksikan semua yang baru saja terjadi dari bahu Lin Bai. Namun, dari awal hingga akhir, gagak itu tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri di bahu, diam-diam memperhatikan. Xiao Changsheng terbang dan mendarat di samping Lin Bai, memberinya pil penyembuh. Lin Bai bertanya, Senior, apakah ada orang tak bersalah yang terlibat? Di dunia ini, tidak ada orang tak bersalah. Xiao Changsheng melihat sekeliling. Dalam radius 100.000 li, apa yang dulunya merupakan pegunungan kini telah rata, meninggalkan kawah bundar berukuran 100.000 li di tanah. Bab 5489 Siapakah yang Anda hargai? Dengan keributan seperti ini, sekte dan keluarga di sekitar akan segera merasakannya. Ayo kita cari tempat yang aman untukmu menyembuhkan diri. Xiao Changsheng meraih bahu Lin Bai dan mendarat di punggung rusa putih itu. Rusa putih itu melompat ke udara, menunggangi awan putih, dan terbang dengan cepat. Sekitar setengah jam setelah Lin Bai dan Xiao Changsheng pergi, sosok-sosok kuat tiba di lokasi. Seperti yang dikatakan Xiao Changsheng, area ini adalah hamparan pegunungan dan hutan yang luasnya jutaan mil, tanpa seorang pun seniman bela diri. Populasi yang sedikit itulah yang menjadi alasan 9 tetua sekte langit dan bumi memilih tempat ini untuk membunuh Lin Bai. Setibanya di sana, sosok-sosok kuat ini tidak melihat pegunungan dan hutan yang biasa, melainkan kawah melingkar berukuran puluhan ribu mil. Melihat ini, semua seniman bela diri yang hadir terkesiap kaget. Berdasarkan penilaian mereka, tempat ini pastilah merupakan lokasi pertempuran sengit antara seniman bela diri di alam buah Tai Dao atau lebih tinggi. Kalau tidak, seniman bela diri biasa tidak mungkin meninggalkan kerusakan mengerikan seperti itu di bumi.
Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Chu. Bailu membawa Lin Bai dan Xiao Changsheng menjauh dari medan perang dan menuju puncak gunung. Senior, kereta Anda hancur di tempat itu. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Kata Lin Bai dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Petik 2. Anda harus menyembuhkan luka-luka Anda terlebih dahulu. Kita bisa membahasnya lebih lanjut setelah luka-luka Anda membaik. Kata Xiao Changsheng sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk pelan, duduk bersila, mengeluarkan pil penyembuh dari tas penyimpanannya, dan mulai menyembuhkan diri. Lin Bai perlu menyembuhkan luka-lukanya secepat mungkin karena ia telah mengetahui dari tetua He Chuang dari Gerbang Langit dan Bumi bahwa Gerbang Langit dan Bumi akan menyerang Sekte Tianshui. Lin Bai harus segera pulih dan kemudian bergegas kembali ke Sekte Tianshui. Di puncak gunung, angin gunung terasa menggigit, dan pegunungan diselimuti kabut. Berdiri di atas tebing, angin sepoi-sepoi mengibaskan jubahnya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Seekor gagak melirik Lin Bai yang sedang menyembuhkan diri, lalu terbang dari bahunya dan mendarat di bahu Xiao Changsheng. Dasar bocah kecil, senjata ilahi Tai saja bisa menahanmu begitu lama. Dengan tingkat kultivasimu yang tinggi, apa yang sudah kau capai? Geram gagak itu, bertengger di bahu Xiao Changsheng. Xiao Changsheng tersenyum kecut, aku bukan senior yang bisa bergerak bebas melintasi 3 alam dan 5 elemen, atau berjalan santai di antara hidup dan mati. Lagi pula, senjata ilahi Tai itu lengkap dan sempurna, peninggalan leluhur Suantian dari Gerbang Langit dan Bumi, yang berisi seluruh kekuatan asal Tai leluhur Suantian. Bahkan aku butuh waktu sebentar untuk mematahkannya. Desah Xiao Changsheng. Gagak itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau kau tidak cukup baik, ya sudahlah. Seorang seniman bela diri yang memasuki Dao melalui Konfusianisme saja kurang. Xiao Changsheng tersenyum getir, senior, itu tetap saja senjata ilahi Tai. Crow tak ingin berdebat lagi dengan Xiao Changsheng dan bertanya, apa rencanamu dengan Lin Bai? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tanya Xiao Changsheng heran. Crow berkata, kau bisa mengirim Lin Bai ke klan Dewa Raksasa. Mungkin klan Dewa Raksasa akan senang dan menganugerahkan 1 atau 2 pusaka kepadamu, agar kau bisa lebih maju dalam seni bela dirimu. Hahaha, Xiao Changsheng terkekeh mendengarnya, melirik Crow, dan berkata, orang macam apa yang senior anggap Xiao Changsheng? Perang antara klan Langit Pemakan dan klan Dewa Raksasa sudah berlangsung lama. Selama kurun waktu yang panjang ini, kita telah belajar satu pelajaran, tak seorang pun boleh ikut campur dalam perang antara klan Dewa Raksasa dan klan Langit Pemakan. Klan Naga pernah mencoba menengahi, tapi apa yang terjadi? Mereka hampir dibasmi oleh klan Dewa Raksasa dan klan Langit Pemakan. Xiao Changsheng menatap langit dan berkata, apa hubungannya perang antara klan Langit Pemakan dan klan Dewa Raksasa denganku? Aku tidak tertarik ikut campur, dan aku juga tidak ingin menanyakannya. Gagak mengerucutkan bibirnya dan berkata, sungguh sarjana yang malang dan sok tahu. Malang dan sok tahu, tapi dia suka berpura-pura. Xiao Changsheng berkata dengan suara rendah, senior, kerajaan Chu akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Gagak berkata, omong kosong, apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Bahkan kau, yang telah mengasingkan diri di Akademi Rusa Putih selama ribuan tahun, kini telah muncul. Kerajaan Chu seharusnya sudah kacau sekarang. Baru saja. Di dalam senjata ilahi Tai itu, aku mendengar orang-orang dari Gerbang Langit dan Bumi memberitahu Lin Bai bahwa mereka akan menyerang Sekte Air Surgawi. Dalam 3 hari, pertempuran sengit pasti akan terjadi di Laut Cermin Air. Ekspresi Xiao Changsheng mengeras setelah mendengar ini. Di kerajaan Chu, keluarga kerajaan adalah yang paling kuat, dan selain mereka, kekuatan terkuat adalah 5 keluarga besar dan 7 sekte besar. Jika 5 keluarga dan 7 sekte berperang, itu pasti akan memengaruhi nasib kerajaan Chu dan membawa luka yang tak berkesudahan bagi negeri ini. Xiao Changsheng berkata dengan suara rendah, jika Gerbang Langit dan Bumi menyerang Laut Cermin Air, Sekte Air Surgawi tidak akan bisa dihancurkan. Gagak tertawa, itu belum tentu benar. Xiao Changsheng mengerutkan kening dan berkata, senior, Anda mungkin tidak tahu, tetapi meskipun Sekte Air Surgawi telah merosot selama 10.000 tahun, ada alasan mengapa ia masih berdiri. Gagak berkata, saya tahu, hanya saja beberapa monster tua masih hidup. Lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa Gerbang Langit dan Bumi tidak punya cara? Xiao Changsheng menatap Gagak dengan kaget setelah mendengar ini. Gagak itu terkekeh jahat, tunggu saja. Dalam pertempuran ini, kau mungkin akan bertemu banyak monster tua legendaris, mungkin tokoh-tokoh kuat yang mendominasi dunia puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan monster tua yang ikut serta dalam penghancuran Istana Iblis 9 meter ratusan ribu tahun yang lalu. Banyak yang akan kembali dari pertempuran ini.
Kata Xiao Changsheng. Akankah mereka kembali, atau mati? Gagak itu menjawab, kembali berarti mati. Xiao Changsheng mendesah pelan, mungkinkah pertempuran antara gerbang surgawi dan sekte air surgawi ini benar-benar akan menguras seluruh fondasi mereka? Gagak itu berkata, pada akhirnya, semuanya bermuara pada perebutan tahta. Sekte air surgawi menekan Pangeran Chen, sementara gerbang surgawi bersumpah setia kepada Pangeran Ketiga. Sekarang, Pangeran Chen berkuasa, setara dengan Pangeran Ketiga. Tidak ada yang tahu bahwa pada perayaan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu 2 tahun kemudian, Kaisar Chu akan memilih salah satu dari Pangeran Chen atau Pangeran Ketiga untuk memerintah kerajaan Chu. Pangeran Ketiga tentu berharap bisa mengalahkan Pangeran Chen sebelum perayaan ulang tahunnya, sehingga menjadi putra mahkota yang sah. Xiao Changsheng mendesah pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Crow melanjutkan, kau dan Kaisar Chu adalah teman masa kecil, maukah kau mencoba membujuknya? Xiao Changsheng menjawab, dia Kaisar. Kaisar Agung Chu. Dia tentu punya pikirannya sendiri, bagaimana mungkin aku ikut campur? Lagi pula, dia bukan penguasa yang bodoh dan tidak kompeten, dia tentu akan membuat pilihan terbaik. Kalau tidak, dia tidak akan diam-diam memanggil Pangeran Chen kembali ke ibu kota sebelum ulang tahunnya sendiri. Crow kemudian bertanya, jadi, menurutmu siapa yang lebih dihargai Kaisar Chu? Pangeran Ketiga, atau Pangeran Chen? Mata Xiao Changsheng menyipit, dan dia berkata dengan serius, kurasa Kaisar Chu lebih mungkin memilih Pangeran Chen, tapi, sifat Pangeran Ketiga yang kejam dan tidak bermoral lebih cocok untuk tahta. Bab 5490 Transaksi dengan Xiao Changsheng. Crow bertanya dengan penuh minat, Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran Ketiga bersaing memperebutkan tahta, Anda di pihak mana? Xiao Changsheng dengan tenang menjawab, saya di tengah. Crow mengerucutkan bibirnya dan berkata, bertele-tele. Tidak sulit untuk melihat bahwa Crow meremehkan Xiao Changsheng, menganggapnya terlalu bertele-tele dan bimbang. Sebaliknya, Crow lebih menyukai kekejaman dan ketegasan Lin Bai tidak pernah ragu saat diperlukan dan tidak pernah bertindak impulsif saat tidak tepat. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Bai terbangun dari penyembuhannya. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi kekuatannya telah pulih sekitar 70%. Bukannya Lin Bai tidak ingin melanjutkan penyembuhan, tetapi ia harus kembali ke Sekte Tianshui sesegera mungkin untuk menyampaikan berita tentang serangan gerbang surgawi terhadap sekte tersebut. Dan, ia membutuhkan sekte tersebut untuk menghukum berat kedua pengkhianat itu, Wu Xiu dan Qi Kun. Senior, Lin Bai berdiri dengan wajah pucat, dan berjalan menghampiri Xiao Changsheng. Xiao Changsheng tahu bahwa Lin Bai mengkhawatirkan Sekte Tianshui dan ingin segera kembali, jadi ia berkata, ayo pergi, kita berangkat. Kereta kuda itu hancur, jadi Xiao Changsheng hanya bisa mengeluarkan sebuah perahu roh dari tas penyimpanannya. Ia dan Lin Bai menaiki perahu roh itu dan terbang pergi. Berdiri di dek, Lin Bai menatap Xiao Changsheng yang berdiri di haluan kapal, memandangi pemandangan di kejauhan, dan tetap diam. Wujud tertinggi dan kekuatan melahap keduanya telah terungkap kepada Xiao Changsheng, dan Lin Bai baru mengenalnya sebentar, jadi ia ragu apakah ia bisa dipercaya. Namun setelah mempertimbangkan dengan saksama, Lin Bai menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mempercayai Xiao Changsheng, ia tampaknya tidak punya cara untuk menghadapi seniman bela diri papan atas dari kerajaan Chu ini. Apa yang kau pikirkan? Xiao Changsheng seolah merasakan tatapan Lin Bai, memunggungi Lin Bai, dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kau sedang memikirkan apakah aku akan mengkhianatimu? Apakah aku akan menyerahkanmu kepada klan Dewa Raksasa? Xiao Changsheng bertanya dan menjawab sendiri. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangguk malu-malu, tanpa banyak berpura-pura. Melihat kejujuran Lin Bai, Xiao Changsheng terkekeh. Lin Bai, ayo kita buat kesepakatan. Lin Bai langsung waspada dan bertanya, kesepakatan apa? Xiao Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa diam saja tentang apa yang terjadi hari ini, berpura-pura tidak melihatnya, dan tidak memberitahu siapapun. Aku bahkan bisa memberimu kekayaan besar, tetapi kau harus berjanji padaku satu hal. Lin Bai berkata, tolong bicara terus terang, senior. Xiao Changsheng berkata, kau harus membantu Pangeran Chen naik tahta. Sebelum Lin Bai sempat menjawab, Crow mengerucutkan bibirnya dan berkata, dasar orang tua dungu, bukankah kau baru saja bilang kau berada di tengah? Aku bertanya apakah kau lebih menyukai Pangeran Ketiga atau Pangeran Chen, dan jawabanmu ambigu. Mengapa kau mengatakan ini sekarang? Xiao Changsheng berkata dengan tenang, setelah memikirkannya dengan saksama, mungkin ada pilihan yang lebih baik. Aku punya pertimbangan sendiri, Lin Bai. Kau yang memutuskan. Tanya Lin Bai, bagaimana kalau aku tidak setuju? Maukah kau langsung menyerahkanku ke klan Dewa Raksasa, senior? Xiao Changsheng berkata, tidak. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku,
Pangeran Chen, dan Sekte Tianshui sudah berada di perahu yang sama. Masing-masing dari kita punya kebutuhan sendiri. Pangeran Chen menginginkan tahta. Sekte Tianshui ingin memanfaatkan momentum kenaikan tahta Pangeran Chen untuk bangkit kembali. Dan aku ingin Pangeran Chen mengizinkanku pergi ke dunia besar Tianquan setelah beliau naik tahta. Oleh karena itu, terlepas dari apakah kau menerima kesepakatan hari ini atau tidak, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukung kenaikan tahta Pangeran Chen. Xiao Changsheng mengangguk sambil tersenyum tipis, jadi, kau setuju dengan kesepakatanku? Aku setuju. Lin Bai tersenyum, tapi aku ingin bertanya padamu, senior, apakah kau membuka jalan bagi Pangeran Chen karena kau ingin berpihak pada Pangeran Chen? Xiao Changsheng menatap Lin Bai secara misterius dan berkata, aku ingin berdiri di sisimu. Gambar, Lin Bai mengerutkan kening, bingung, dan bertanya, apa maksudmu? Xiao Changsheng berkata, Lin Bai, kau akan mengerti nanti. Petik 2. Dengan aspek tertinggi dan kekuatan melahapmu, Sekte Tianshui tidak akan menjadi akhirmu, begitu pula Kerajaan Chu. Aku baru saja bilang akan memberimu kesempatan besar, tetapi kesempatan itu hanya akan diberikan kepadamu setelah kau membantu Pangeran Chen naik tahta. Yaitu, 2 tahun dari sekarang, setelah ulang tahun Kaisar Chu yang ke-10.000. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah. Dari kata-kata Xiao Changsheng, tidak sulit untuk mengatakan bahwa setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu 2 tahun kemudian, Kaisar Chu akan menyerahkan tahta. Jadi itu berarti, masih ada 2 tahun. Selama 2 tahun ini, Pangeran Chen dan Pangeran ketiga pasti akan bertarung sampai mati, pertarungan sampai mati. Sembuhkan lukamu. Aku akan memanggilmu kembali ketika kita sampai di Laut Cermin Air. Setelah kau kembali, kau akan menghadapi pertempuran sengit lainnya. Kata Xiao Changsheng. Lin Bai membungkuk dan masuk ke kabin, secara acak menemukan kamar tamu untuk ditinggali. Ia duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya secepat mungkin. Di atas perahu roh, Ketua Sekte Langit dan Bumi berdiri di haluan, menatap pemandangan di depan. Seorang tetua mendekati Ketua Sekte, berkata dengan rendah hati, Ketua Sekte, masih belum ada kabar dari Tetua He Chuang. Dilihat dari waktunya, seharusnya dia sudah lama bertemu Lin Bai. Lama sekali tidak ada kabar, sungguh mengkhawatirkan. Ketua Sekte menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat muram. Sebelum ia sempat menjawab, sesepuh lain muncul dari kabin dengan panik, membungkuk dan berkata, Ketua Sekte, kabar buruk telah datang dari Sekte. Ketua Sekte bertanya, apakah ini tentang Tetua He Chuang? Tetua itu mengangguk. Aduh, pemimpin Sekte Langit dan Bumi mendesah pelan, seolah sudah menebak hasilnya, tetapi tetap berkata, bicaralah, kabar buruk apa yang ada? Tetua itu berkata, tetua yang menjaga aula jiwa mengirim kabar bahwa, lampu jiwa Tetua He Chuang dan 8 tetua lainnya telah padam. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi memejamkan mata dengan sedih, tangannya mengepal tanpa sadar tersembunyi di balik lengan bajunya yang panjang, salahku. Salahku. Aku meremehkan kemampuan Xiao Changsheng. Seharusnya aku tidak membiarkan Tetua He Chuang dan yang lainnya mengejar Lin Bai. Tetua itu berkata, pemimpin Sekte, meskipun kultivasi Xiao Changsheng sangat dalam, Tetua He Chuang, bagaimanapun juga, membawa senjata ilahi Tai yang lengkap dan sempurna. Petik 2. Senjata ilahi Tai yang lengkap dan sempurna bahkan tidak bisa menjebak Xiao Changsheng selama setengah seperempat jam. Kami tidak berniat menjebak Xiao Changsheng selamanya. Tetua He Chuang hanya membutuhkan setengah seperempat jam untuk membunuh Lin Bai dengan mudah. Setelah mendengar bahwa lampu jiwa Tetua He Chuang dan para tetua lainnya telah padam, banyak tetua Sekte Langit dan Bumi tahu bahwa Tetua He Chuang dan para tetua lainnya telah mati. Pikiran pertama mereka adalah Xiao Changsheng telah membunuh orang-orang ini, mereka tidak pernah menyangka Lin Bai sendiri yang telah menerobos pengepungan. Kita akan membahas Tetua He Chuang dan yang lainnya nanti. Kata Master Sekte Langit dan Bumi dengan ekspresi muram setelah mempertimbangkan dengan saksama. Tetua He Chuang dan yang lainnya gagal, Xiao Changsheng pasti sudah kembali ke Laut Cermin Air bersama Lin Bai. Kirim pesan kepada Tetua Maki Uming, beritahu dia bahwa kita telah gagal dan Lin Bai akan segera kembali ke Laut Cermin Air. Katakan padanya untuk segera bersiap bertindak, penundaan dapat menyebabkan keadaan yang tidak terduga. Kita juga akan segera menuju Laut Cermin Air, kita tidak boleh menunda masalah penting ini. Para tetua yang mengelilingi Master Sekte Langit dan Bumi segera pergi untuk menyampaikan perintah. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi terlalu jauh untuk dilalui oleh token komunikasi biasa dalam jarak yang begitu jauh. Oleh karena itu, pesan yang dikirim dari perahu roh Sekte Langit dan Bumi perlu diteruskan ke ratusan seniman bela diri, satu persatu, agar dapat mencapai Laut Cermin Air secepat mungkin.